Saya sebagai supervisor bersama Ibu Maria Afrida Bunga akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran. Jadi setelah kami melakukan pembelajaran kemarin dan pada hari ini kami berdua akan melakukan percakapan. Selamat siang Bu Ati. Siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kebetulan baik Pak. Bagaimana kabar Bapak? Ya, kabar baik juga Ibu ya. Puji Tuhan karena pada hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik sehingga kita bisa bertemu untuk melanjutkan percakapan kita berkaitan dengan hasil observasi yang sudah kita lakukan pada hari kemarin ya. Tujuan dari kita melakukan supervisi pasca observasi ini adalah yang pertama supaya dapat untuk memperbaiki proses pembelajaran, dan yang kedua untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana Ibu? Perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Baik, perasaan saya itu yang pertama itu tentunya saya merasa senang, juga gembira karena anak-anak terlibat secara aktif. Ya, mungkin karena mereka melihat media yang saya bawakan itu berupa tayangan atau gambar, teks. Nah, itu media yang saya bawakan sehingga mereka itu sangat gembira. Ya, luar biasa ya, bahwa Ibu sangat senang, puas, gembira karena sudah melaksanakan pembelajaran, dan juga senang karena melihat dari semangat anak-anak, keaktifan anak-anak dalam menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu terapkan itu sudah sesuai dengan rencana atau tujuan Ibu buat? Menurut saya sudah sesuai dengan apa yang saya buat, tapi belum begitu maksimal. Artinya sudah dilaksanakan tapi ya ada yang belum maksimal. Kira-kira yang maksimal, yang belum maksimal itu di bagian mana? Yang pertama itu di bagian mengaktifkan murid selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua itu pendampingan secara individu masih kurang. Oh ya, jadi yang belum maksimal itu di mengaktifkan dan pendampingannya, pendampingan individu. Artinya bahwa setelah anak dibuat dalam kelompok, pendampingannya ya, dan bagaimana mengaktifkannya. Memang tapi sebagian besar anak sangat aktif ya, cuma ada juga yang bisa main sendiri. Secara keseluruhan, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai rencana atau bagaimana? Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan. Kalau menurut saya secara keseluruhan itu sudah sesuai dengan rencana dalam pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi sesuai dengan KSE. Iya, betul sekali ya. Saya juga melihat bahwa dalam proses pembelajaran itu sudah menerapkan KSE di dalam proses pembelajaran, dan juga teknik stop, juga menyampaikan budaya positif ya, budaya positif terhadap anak. Dan juga di dalamnya saya melihat sesuai dengan area pengembangan, yaitu mengaktifkan siswa, mendampingi murid untuk bekerja sama dalam kelompok. Itu yang saya juga sendiri melihat sangat bagus dan luar biasa sekali. Kira-kira menurut Ibu, hal baik apa yang sudah Ibu laksanakan dalam pembelajaran tadi menurut Ibu? Menurut saya hal baik yang saya sudah laksanakan itu yang pertama itu mengaktifkan murid dalam diskusi kelompok,
mengaktifkan keberanian murid untuk tampil di depan kelas, bekerja sama dalam kelompok, mengembangkan teknik STOP, dan juga penerapan budaya positif. Iya, luar biasa ya. Bahwa ya, itu adalah hal baik yang Ibu lakukan ya. Pengembangan budaya positif, teknik STOP, dan mengaktifkan siswa dalam pembelajarannya, juga menampingi murid dalam berdiskusi kelompok seperti yang di awal tadi ya. Menurut Ibu hal-hal yang masih kurang dari proses pembelajaran yang Ibu laksanakan itu biasanya seperti apa? Baik, menurut saya hal-hal yang masih kurang dalam pembelajaran itu, yang pertama itu kurangnya pendampingan terhadap diskusi kelompok. Yang kedua itu anak kurang berani untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Iya betul. Memang berkaitan dengan keberanian anak untuk menyampaikan pendapat, ide ini memang agak sedikit ya, rata-rata ya, rata-rata. Dan pendampingan ya, pendampingan. Menurut Ibu, kira-kira ketercapaian kompetensi murid dari pembelajaran ini sudah dilaksanakan tadi itu, kira-kira dia berada di angka berapa ya? Baik, menurut saya ketercapaian siswa itu sudah di angka 80, karena di mana siswa itu saya melihat bahwa mereka terlibat aktif. Mungkin dengan adanya media yang saya berikan itu mereka terlihat sangat aktif, mengerjakan tugas dan mempresentasikan hasil dengan baik. Di dalam itu juga saya menggunakan teknik STOP, jadi saya rasa sudah pas. Iya, luar biasa ya. Sudah menggunakan teknik STOP, mempresentasikan hasil, siswa mengerjakan tugas dan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menurut Ibu angka 80 itu sudah pas ya. Dan kira-kira apa rencana tindak lanjutnya setelah kita selesai melakukan percakapan ini dari pengalaman Ibu melaksanakan praktik pembelajaran di kelas? Baik, rencana tindak lanjut itu yang pertama itu meningkatkan komunikasi antara murid dengan murid dalam kelompok diskusi. Yang kedua, melakukan inovasi, menyediakan media yang tepat agar pembelajaran lebih menarik ke depan. Iya, luar biasa ya. Baik, Ibu, sejauh pengamatan, berdasarkan pengamatan saya melihat bahwa secara keseluruhan Ibu sudah menerapkan pembelajaran di saya secara baik, mulai dari penggunaan medianya, penerapan KSE, penerapan budaya positif, dan juga area pengembangannya itu sudah masuk sekali, mengaktifkan siswa dalam mengikuti pembelajaran dan melibatkan siswa dalam berdiskusi kelompok. Namun Ibu, ada beberapa catatan yang sempat saya tulis di sini selama Ibu mengajar. Yang pertama itu di bagian mengaitkan pembelajaran. Di mengaitkan pembelajaran ini bisa Ibu menanyakan dengan cara menanyakan situasi nyata atau situasi real yang dialami langsung oleh murid di dalam kelas. Misalnya karena ini adalah berkaitan dengan aturan dan norma, Ibu bisa menanyakan siapa yang paling terlambat, siapa yang tadi pagi paling terlambat datang ke sekolah, siapa saja yang tidak mengerjakan tugas piket, karena itu berkaitan dengan situasi yang dialami siswa secara langsung. Yang kedua itu setelah mengaitkan, Ibu langsung menjelaskan materi secara lengkap ya, secara lengkap. Jadi sebelum adanya pembagian konten, Ibu sudah menjelaskan duluan. Nah, setelah Ibu membagi konten, Ibu menjelaskan double lagi. Nah, itu supaya ke depannya bisa Ibu setelah mengaitkan, membawa mereka ke pembagian konten, meminta anak-anak untuk membaca. Setelah membaca baru Ibu bisa menjelaskan konten itu. Lalu pembagian mereka itu. Ada juga
eh, meminta siswa menjawab pertanyaan itu hanya satu orang bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain juga, sehingga membentuk kepemimpinan ya. Membentuk kepemimpinan. Selain itu juga di pendampingan dalam pengerjaan kelompok itu. Jadi saya melihat bahwa masih ada sedikit kurang di pendampingan secara individu. Kalau pendampingan kelompoknya sudah baik, tapi pendampingan secara individu masih kurang. Bisa meminta mereka untuk memperhatikan bekerja sama, komunikasi dalam kelompok, menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Dan yang terakhir itu saya lihat itu juga di siswa menjawab. Kan biasa, anak-anak itu kita selalu, kalau kita tidak menunjukkan salah satunya pasti mereka menjawab. Jadi harus diberikan kesempatan kepada anak-anak yang mau menjawab. Mereka untuk salah-satu menjawab daripada mereka menjawab. Mungkin itu saja beberapa catatan yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Oke, baik, mungkin hanya seperti ini. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak karena sudah melakukan praktik pembelajaran. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Pada kesempatan ini